Muaro Jambi ke Batanghari, berhenti makan di Mendalo. Perkenalkan saya guru dari Jambi, sampaikan Ukin lewat video. Anak muda ke Martapura, pergi berdua ke Kota Palu. Aditya nama saya, sekarang ini jadi seorang guru. Assalamualaikum. Nah, terima kasih. Senang sekali rasanya pagi hari ini Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Gimana kabarnya, Nak? Sehat luar biasa. Nah, amazing untuk kalian. Nah, terima kasih ya Ketua kelas sudah menyiapkan alatnya. Nah, oke. Sebelum mulai kegiatan hari ini, Bapak membuka pakai pantun dulu. Ado biawak ngejar kelelawar. Kelelawar dikejar sampai ke genteng. Kalau Ionian awak nak belajar, dengarkan kata Pak Guru yang ganteng. Asik. Nah, baik. Sekarang Adel dipimpin dulu doa, anak. Baik, Pak. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Semoga ilmunya bisa berkah untuk kita. Nah, sebelum itu Bapak mau cek dulu nih. Kelasnya udah bersih. Pakaian coba lihat. Udah rapi semua? Rapi. Mantap. Nah, Bapak cek dulu ya kehadirannya. Gimana, pada sehat semua hari ini kan? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, amazing. Adel, kita masuk semua hari ini, Nak? Masuk, Pak. Alhamdulillah, masuk semuanya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi baru. Tapi sebelum itu tuh, Bapak mau cek dulu. Minggu kemarin kita akan belajar tentang dampak sosial informatika. Nah, kira-kira tentang apa aja yang kita pelajari? Ada yang tahu? Oh, oke. Ica silakan. Tentang UITE, UITE. Apa lagi? dampak positif dan dampak negatif terhadap sosial media. Applause untuk teman kita, Nak. Ada Ica dan Calu. Tuh, baru keren. Luar biasa, berarti kalian mengingat materi tentang minggu lalu. Nah, sekarang coba semuanya perhatikan ke depan. Nah, di sini Bapak akan menggambarkan sebuah analogi atau perumpamaan. Nah, misalnya Bapak punya sebuah ember. Ini, Bapak punya sebuah ember, kemudian ada 3 buah elemen. Nah, nampak di ujung? Nah, Bapak punya ember, Bapak punya bola kasti, Bapak punya kelereng, dan Bapak punya pasir. Jelas? Ada bola kasti, kelereng, dan pasir. Sekarang Bapak tulis urutannya. 1, 2, dan 3. Permasalahannya sederhana. Oke? Bagaimana cara memasukkan semua elemen ini ke dalam ember supaya terisi penuh? Urutan manakah yang bisa dimasukin terlebih dahulu agar embernya terisi penuh? Nah, boleh. Kalau Sari, kira-kira urutan mana yang pertama, I? Oke, Sari berarti kelereng ya. Nah, sudah kelereng? Bola kasti. Sudah bola kasti? Pasir. Oke. Nah, coba Novia. Kalau Novia sendiri, urutannya kira-kira apa, Vi? Pasir. Kemudian? Bola kasti. Kemudian? Baru? Kelereng. Nah, apakah ada yang lain punya pendapat selain dari pendapat Sari dan pendapat Novi? Oke, Indah, boleh. Pasir, oke, bentar ya. Oke, pasir. Kemudian? Kelereng. Kasti. Bagus. Sudah sama semuanya? Apakah ada pendapat yang lain? No. Pas? Pas. Mari kita lihat, kata Siskakol. Nah, jadi kita lihat sekarang sini, Nak. Oke, kalau Sari punya urutan pertama adalah kelereng. Yang kedua adalah bola kasti. Yang ketiga adalah pasir. Dari ketiga urutan ini, mari kita lihat
sebenarnya pola pikir siapakah yang lebih tepat? Kenapa Bapak bilang seperti pola pikir? Karena ternyata kita ibaratkan ember ini adalah kepala kita. Nah, lalu bola kasti adalah informasi-informasi yang besar, artinya informasi yang penting. Kemudian kelereng adalah informasi penunjang dan pasir adalah informasi-informasi yang kecil, bisa kita bilang tidak diperlukan. Nah, sekarang kita lihat dari ketiga urutan ini siapakah yang paling benar? Indah? Novia? Oke, masing-masing punya pendapat. Ternyata nak, karena kalian baru masuk materinya hari ini semua urutannya kurang tepat. Nah, jadi yang pertama gimana, Del? Kasti. Kemudian kelereng, pasir. Kenapa logikanya gitu? Ketika kita isi yang lebih besar, kemudian muatan kecil bisa masuk di sela-selanya. Nah, kemudian barulah informasi pasir sebagai pemenuhnya. Jelas? Jelas. Nah, bisa terbayang analoginya sekarang? Bisa. Nah, itulah materi kita hari ini, nak, dikenal dengan istilah berpikir komputasi. Nah, jadi inilah materi yang kita pelajari hari ini, yaitu disebut dengan berpikir komputasi. Sebelumnya sudah diinstal semua aplikasi pada HP-nya, nak? Sudah. Angkat dong, Bapak mau lihat aplikasi informatika. Oke, mantap. Sudah ada? Sudah ada. Oke. Kalau sudah dibuka semua HP-nya, sekarang buka aplikasinya. Sudah terbuka semuanya? Sudah. Sudah. Nah, di sana ada, kalian lihat, nak, ada menu tes. Oke? Nah, menu tes ini silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Pada menu tes itu akan kalian isikan beberapa informasi. Yang pertama, isikan nama kalian. Yang berikutnya alamat email. Dan yang terakhir adalah kelas. Cukup jelas? Nah, sebelum mulai kegiatan, ini adalah bentuk pretesnya. Silakan dikerjakan. Baiklah, soal-soal yang kalian hadapi mungkin terlihat asing bagi kalian, tetapi besok ketika kerja, kuliah, ataupun mungkin tes, banyak kalian temui soal seperti itu. Nah, adapun tujuan belajar kita hari ini adalah bagaimana kalian itu dapat menyusun kembali metode berpikir komputasi. Nah, kira-kira kalau kita belajar metode berpikir komputasi menyelesaikan masalah, apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Satu, disiplin. Bagus, Ci. Tepat waktu. Lebih berpikir kritis. Berpikir kritis. Dan juga tadi juga menjalankan logika. Nah, bagus sekali. Sekarang kita perhatikan sama-sama ke depan. Nah, mari belajar berpikir komputasi. Berpikir komputasi adalah kemampuan pemecahan masalah dan mencari solusi dengan memanfaatkan konsep dasar dalam informatika, dengan cara menguraikannya menjadi beberapa tahapan yang efektif, efisien, dan menyeluruh, meliputi dekomposisi, abstraksi, menentukan pola, dan algoritma. Ini adalah Maudy Ayunda, dan ini adalah pacarnya Pak Adit. Maudy Ayunda sangat hebat membuat burger, dan Pak Adit sangat menyukainya. Burgernya terasa sangat lezat. Akan tetapi sayangnya Maudy Ayunda harus pergi melanjutkan studi S3-nya ke Inggris. Pak Adit merasa sedih ditinggal Maudy. Akhirnya untuk melepas rindu, Pak Adit berinisiatif membuat burger ala Maudy. Pak Adit mencari bahan-bahannya di supermarket. Untuk membuat burger membutuhkan roti, sayur-sayuran, keju, telur, daging, dan saus. Tahapan memecah masalah ke dalam masalah yang lebih kecil ini dikenal dengan istilah dekomposisi. Pada tahapan selanjutnya adalah abstraksi. Pada tahapan ini, fokuslah pada masalah utama yaitu membuat burger. Lupakan hal detail yang tidak diperlukan. Kita lihat pada gambar di samping, ternyata membuat burger itu membutuhkan saus. Nah, di sini fokus utama kita kan adalah membuat burger, bukan membuat saus. Maka membuat saus ini bisa kita kesampingkan.
Dengan cara alternatifnya, kita cukup membeli saus karena masalah utama kita bagaimana membuat burger, bukan membuat saus. Pada tab berikutnya, Pak Adit mengingat saat Maudi Ayunda membuat burger, Maudi selalu memoles saus di setiap lapisan pada bahan burger secara bergantian. Ini pola khas yang kita ikuti, yang dikenal dengan tahapan pattern recognition. Pada tab berikutnya, mengikuti langkah-langkahnya secara runut dan logis, itu disebut dengan algoritma. Ini adalah tahap akhir pada berpikir komputasi. Gimana? Sudah cukup jelas? Jelas! Bagus sekali, masih semangat belajarnya. Jadi tahapan berpikir komputasi ada berapa? Ada 4. Keren. Yang pertama? Dekomposisi. Dekomposisi. Yang kedua? Akrasi. Coba, yang ketiga, Pi. Menentukan pola. Menentukan pola. Bagus. Yang keempat, kita? Algoritma. Algoritma. Silakan dibuka bahan ajarnya, terbuka semuanya. Sudah. Mantap. Nah, untuk kegiatan literasi hari ini, Bapak minta kepada teman kita, Adel, untuk membacanya. Adel dibuka modulnya halaman pertama. Silakan baca dari pengertian berpikir komputasi. Pengertian berpikir komputasi. Computational thinking atau CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun, CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Siswa yang belajar di mana CT diterapkan dalam kurikulum atau proses pembelajaran dapat memulai melihat hubungan antara mata pelajaran serta antara kehidupan di dalam dengan di luar kata. Sehingga dapat disimpulkan, computational thinking adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah atau problem solving dengan cara menguraikannya menjadi beberapa tahap yang efektif, efisien, dan Menyeluruh meliputi decomposition, pattern recognition, abstraction, algorithm yang merupakan beberapa konsep dasar ilmu komputer. Oke, lanjut poin B-nya, Ca. B. Metode computational thinking. Computational thinking mengadaptasi dari cara berpikir seorang programmer. Ketika seorang programmer ingin membuat sebuah program, programmer menggunakan 4 metode dalam membuat program. Maka metode berpikir ini yang digunakan sebagai metode computational thinking. Adapun metodenya sebagai berikut. 1. Decomposition. Kemampuan memecah data, proses atau masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. 2. Pattern recognition. Kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Bagus. 3. Abstraksi. Melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. 4. Algorithm design. Mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Oke, terima kasih Ica, terima kasih Adel. Di sini Bapak punya LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Lembaga Kerja Peserta Didik ini nanti akan dikerjakan per kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 orang. Nah, di sini ada sebuah kartu kasus. Nah, kemudian dalam waktu yang Bapak tentukan selama 10 menit, kalian pecahkan kasus tersebut menggunakan berpikir komputasi. Nah, jadi setelah kalian menemukan jawabannya, kalian tampilkan di depan. Nanti papan tulisnya akan Bapak bagi menjadi kelompok 1, kelompok 2, dan 3. Nah, kelompok siapa yang mendapatkan jawaban paling bagus dengan waktu yang paling singkat akan mendapatkan reward. Semangat? Semangat! Oke, silakan bagi satu kelompok menjadi 3 orang. Silakan atur bangkunya.
Jika ada ragu, silakan tanya ke Bapak. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Kalau kasus burger, kita akan ikutin pola. Kan, setelah ada roti, di atasnya kita taruh saja gini, dilapisin lagi saus. Ada pola khusus. Jelas, paham? Oke. Berarti pas selesai Pattern recognition-nya ini tentang bagaimana pola Dio mulai dari sih, mulai dari awal bagaimana Udin untuk melakukan penerapan pelajaran, Pak. Ya, kemudian algoritma langkah-langkahnya yang dilakukan. Sudah jelas kelompok Adel? Sudah, Pak. Udah, ayo kita punya 3 menit untuk tampil. Bagi kelompok yang akan menyelesaikan, boleh menulis ke papan tulis. Waktu kita 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up, tangan di atas. Oke, silakan masing-masing kelompok tuliskan hasil temuannya di depan. Langsung dituliskan. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian kami. Dekomposisi menurunkan berat badan, menentukan pola. Yang pertama, mengatur pola makan, mengatur waktu tidur, dan perbanyak berolahraga atau melakukan aktivitas yang sehat. Abstraksi, makan dalam sehari 3 kali, mengkonsumsi makanan 4 sehat, 5 sempurna. Dan tidur tepat waktu atau tidur lebih awal, jangan begadang, mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat, dan perbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Algoritma, bangun pagi, sholat subuh, dan melakukan olahraga pagi seperti maraton atau push up. Terus mandi, sarapan pagi, sarapan yang ringan-ringan seperti minum susu atau makan roti. Waktu siang boleh makan yang lebih berat seperti yang protein, cuman lebih porsinya dikurangin. Sore
bisa olahraga lagi seperti push up atau lari. Dan malam sebelum tidur gosok gigi, jangan tidur terlalu larut dan mengurangi, dan jangan makan pada larut malam. Oke, pada larut malam. Keren sekali penampilannya. Berikutnya anggota kelompok 2, silakan paparkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari pemateri kelompok 2, yaitu perkenalkan saya Siti Mahdalena dan anggota kelompok saya Reisha Kafka Fadila dan Indah Nur Rahman. Oke, di sini kita pelajaran materi tentang berpikir komputasi. Dari pemecahan masalah si Udin, berat badan yang terlalu berlebihan dan bermain games dengan mencemil makanan setiap harinya, di situ dapat disimpulkan bahwa komposisi dari menurunkan berat badan si Udin, yaitu menurunkan berat badan dalam waktu 1 minggu dengan menentukan polanya, yaitu olahraga, mengatur makanan, mengatur waktu istirahat. Dan abstraksi dari si Udin itu mengatur pola makan dengan memperhatikan komposisi 4 sehat 5 sempurna dalam waktu 1 kali makan dan 1 porsi dengan menentukan protein, karbohidrat dan serat dari sayuran. Dan algoritma dari menurunkan berat badan si Udin dalam 1 minggu, yaitu olahraga 1 minggu 3 kali dengan minimal waktu 30 menit, dan mengatur makan 3 kali sehari tepat waktu, meminum air putih yang cukup, yaitu dalam anjuran dokter 2,5 liter per hari, dan tidur yang cukup yang sehat minimal 8 jam sehari. Dan itulah penjelasan pemateri dari kelompok kami. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari yang terakhir, pokoknya nanti silakan sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Rosalin Amima, perwakilan dari kelompok 3, dan anggota saya Dwi Adinda Zausa Akwariani dan Nanda Puspitasari. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang berpikir komputasi. Oke, komputasi. Pertama, dekomposisi. Dekomposisi ini adalah pemecahan masalah yang besar menjadi kecil, yaitu masalah utama Udin di sini adalah menentukan berat badan dalam waktu 1 minggu. Yang kedua, pola recognition, yaitu fokus pada tujuan utama Udin untuk menurunkan berat badannya dengan cara mengatur pola makan dan rutin berolahraga. Yang ketiga, abstraksi, dengan makan makanan 4 sehat 5 sempurna dan mengurangi cemilan. Yang keempat, algoritme, yaitu hal yang bisa diulangi kembali, yaitu di pagi hari Udin bisa melakukan olahraga seperti jogging, di siang harinya Udin bisa tidur siang dengan cukup, lalu lebih banyak mengonsumsi sayuran dan mengganti cemilannya dengan buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, luar biasa sekali kelas ini Bapak lihat, amazing sekali. Nah, ternyata hasil paparannya sangat detail. Di pertemuan kita yang pertama pun sudah memahami materi secara utuh. Sekarang waktunya kita tentukan siapakah hasil yang paling tepat di antara tiga kelompok ini. Bunyikan drumnya dulu. Asik. Dari pemaparan, waktu dan observasi yang Bapak lakukan, maka langkah yang paling tepat dan mendekati kebenaran secara keseluruhan itu jatuh pada kelompok pada kelompok beri aplaus untuk kelompok 2. Bagus sekali. Algoritmanya di sini memang belum detail sekali karena besok kita akan masuk. Ternyata
lagi. Ingat, algoritma itu adalah langkah urutan yang dilakukan, oke, secara logis untuk memecahkan masalah. Di sini ada keterangannya seperti ini. Jadi pada pemaparan kelompok 2 itu lebih jelas. Kita berikan selamat untuk kelompok 2. Oke, sebagai rewardnya karena kelompok 2 terbaik akan mendapatkan poin tambahan. Bagus sekali, luar biasa, jiwa sportifnya. Menang kalah itu biasa, tetapi kita tetap dukung teman kita. Oke, sekarang silakan kalian atur tempat duduk seperti semula. Oke, baik. Diskusi kita telah selesai. Namun Bapak minta kalian buka menu berpikir komputasi pada HP-nya di aplikasi Android. Sudah dibuka? Nah, pada bahan ajar, silakan buka menu bahan ajar. Oke. Nah, pada bahan ajar, silakan kalian buka forum diskusi. Sekarang keluarkan kertas 1 lembar. Nah, ikuti dan kerjakanlah langkah diskusi tersebut. Bapak minta nih masing-masing kita boleh bersama-sama menjawab kira-kira hari ini informasi apa aja yang kita peroleh. Hari ini kita belajar materi tentang berpikir komputasi. Nah, ada berapa tahapannya? Ada 4. 1. Dekomposisi. Dekomposisi, bagus. 2. Abstraksi. Abstraksi. Yang ketiga. Dan terakhir. Algoritma. Algoritma. Kalau dekomposisi itu apa, Adel? Memecahkan masalah dari masalah yang besar jadi masalah yang kecil. Praktek. Bagus. Nah, oke. Setelah disimpulkan tadi tentang materi berpikir komputasi, kira-kira manfaat apa yang kalian rasakan dalam berpikir komputasi? Siapa mau coba? Oh, Uci, silakan Ci. Lebih bisa mengatur waktu dan memilih yang lebih tepat diutamakan dan yang disampingi. Oke. Nah, secara umum Uci bilang ternyata bisa mengatur waktu secara efektif dan efisien, dan juga kita mengetahui mana kegiatan yang bisa didahulukan, diprioritaskan. Cukup jelas? Jelas. Terima kasih. Untuk minggu depan, silakan baca modul halaman 3 sampai halaman 5. Kita akan fokus pada berpikir komputasi di bagian algoritma. Nah, untuk itu sebelum akhir pembelajaran, Bapak minta kepada ketua kelas, Adel, dipimpin lagi doanya, Nak. Semua siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Nah, terima kasih Del. Nah, dengan demikian berakhir sudahlah pelajaran kita pada hari ini. Untuk nanti kalian jika pulang ke rumah, hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan dan bantu orang tua. Siap? Siap.